Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Halo Bu Ayu, apa kabar? Terima kasih sudah datang di Survival Talk Madam Chang TV dan selamat datang di Madam Chang Manyar. Ya, terima kasih saya di sini juga diundang. Sebelumnya saya juga termasuk konsumen setia walaupun via GoFood sebelumnya. Sebenarnya via GoFood saya kok sampai akhirnya diajak sama Kak Luksi, ayo makan langsung di tempat. Dan itu ternyata di tempat lebih enak. Gitu ya. Soalnya apa ya? Lebih banyak tahu menu-menunya. Kalau di GoFood kan mungkin ada stok yang tidak tersedia. Nah, kalau di sini kan kita fresh terus juga. Ya, kalau yang belum pernah makan cepat order. Dimanapun Anda berada, seluruh Indonesia bisa kita kirim. Iya. Bu Ayu, kalau saya dengarkan logatnya Bu Ayu ini bukan orang Surabaya ya? Iya, saya bukan orang Surabaya. Asli dari mana? Asli dari Palembang. Oh, Palembang itu pempek. Iya, Sumatera Selatan. Pinter buat pempek? Bisa. Wah, kenapa pempek itu kok ada yang namanya pempek kapal selam? Emang modelnya? Karena cara pembuatannya itu dia kan besar kayak kapal selam zaman dulu. Kalau kapal selam zaman dulu kan sebelum yang panjang itu kapal selam tuh bulat dasarnya. Oh iya iya. Bulat iya, toh. iya. Nah, jadi itu pada saat buatnya karena itu saking besarnya dan tenggelam, pada saat direbus itu tenggelam, ya itu disebut kapal selam. Tapi pada dasarnya pempek itu kalau udah dia matang dia ngapung. Yang udah matang tengah telurnya itu. Tapi memang ya orang paling sakti di Indonesia ini ya. Orang Palembang. Di dunia ini. Iya. Orang paling sakti itu orang Indonesia. Kapal selam aja dimakan. Bener? Iya. Ada satu lagi makanan yang belum tahu, banyak orang tahu kalau Palembang itu bisa makan roket. Roket. Iya. Hah? Roket Ini itu saya dimakan. belum pernah dengar. Jadi selain kapal selam juga roket itu dimakan sama orang Palembang. Roket apa ya? Kalau di sini kroket. Oh, oke. Kalau di sini kroket, kalau di Palembang itu nyebutnya roket. Jadi karena ibu banyak makan roket dan kapal selam jadi cantik begini, atau sebelum makan juga memang sudah, atau orang Palembang itu memang cantik-cantik? Kalau saya sih kayak saya ini kok di Palembang itu biasa. Biasa. Biasa kalau kayak saya ini biasa sih. Artinya orang Palembang rata-rata ya seperti ibu cantik-cantik begitu. Lebih banyak yang Oh my lebih. Banyak yang lebih. Jadi kalau kayak saya ini ya standar. Dibilang jelek-jelek amat ya enggak kalau di Palembang. Jadi gini, kalau bedanya gini, kalau kita orang cantik sama enggak tuh kalau kita lewat orang liatin. Ya, itu antara kagum sama cantik tuh. Nah, jadi kalau di Palembang saya jalan tuh biasa, orang biasa ngelihatnya biasa. Gitu. Berarti kan kita biasa. Tapi kalau ibu ke Surabaya masih lah ada kadang yang dilihat gitu. Cuma kalau di Palembang biasa. Karena yang cantik itu banyak. Di Palembang itu mengutamakan gini kok. Cewek itu harus pinter masak, pinter cari duit. Cewek harus pinter masak. Itu dia dibilang cantik. Cari duit. Oke, bukan Jadi, hanya cuma parasnya. Iya, jadi kalau rata-rata cewek Sumatera ini, kalau kita nikah nih ya, kita nikah yang ditanya bukan lakinya kerja di mana, tapi perempuan ditanya, itu orang rumahnya atau calon istrinya kerja di mana. Oh, jadi patokannya Gitu. pihak wanita ya? Iya. Kalau laki-laki otomatis pasti kerja, kebanyakan. Nah, gitu. Jadi kalau pada saat nikah, kalau kita yang ditanya pasti perempuannya. Oh no. Lucu kan sebenarnya ya, sebenarnya lucu ya. Cuman itu kayaknya udah kedoktrin turun temurun. Jadi wanita itu harus berkarir. Nah kebetulan saya ini sejak menikah dapat suami yang memang tidak menuntut saya untuk bekerja. Malah saya disuruh resign. Iya, jadi kalau mau kerja tetap boleh tapi usaha sendiri. Oh iya Bu, selamat ya Bu ya. Iya, atas Selamat hamil. menanti kelahiran anak yang kedua, tahu nggak laki atau perempuan? Laki lagi. Wah, dua bakal ya. Iya. Dan Laki-laki selamat lagi. juga yang besar, yang nomor 1 juga baru apa? Turun Tanah. ya gitu ya. Itu tradisi Madura ya. Kalau di Palembang nggak ada sih. Oh nggak ada, 7 Ya. bulanan nggak ada ya? Nggak ada, 7 bulanan. Ya, kita adanya 4 bulanan waktu hamil. Waktu hamil itu aja. Yang kita yasinan, kalau muslim ya yasinan. Sisanya nggak ada. 7 bulan tingkepan, kalau kata orang Jawa. Anak pertama tuh, itu baru di sini saya lakuin dan saya banyak nggak tahu, makanya saya gunakan orang-orang sepuh atau keluarga yang ngerti.
Bu Ayu, ketika saya ini lihat Instagramnya Bu Ayu ya, saya ini sangat amazed sama orang-orang yang berani melakukan kegiatan atau aktivitas atau venture-nya itu di luar kebiasaan orang normal. Contohnya, banyak, saya ini kebetulan selam juga kan, saya suka olahraga selam. Banyak teman-teman saya yang perempuan ketika saya ajak selam, bahkan laki juga, takut. Kalau laki nggak tahu, mungkin takut laut, dia merasa, oh masa sih kita ini harus menyelam di tengah laut. Kalau menyelam di pinggir laut ya di pantai nggak bisa ya. Kalau perempuan takut gosong, takut ngeflek. Ibu kok enggak? Apa ya? Nggak takut jelek, Bu? Enggak. saya mikir gini, kita itu kalau perawatan sekarang kan udah oke. Jadi perawatan itu gampang. Yang penting hobi kita itu tersalurkan. Karena kenapa? Ketika kita memiliki hobi dan itu hobinya positif, itu harusnya kita kembangkan. Daripada saya kan minum nggak bisa. Kalau kita muslim minum nggak bisa kok, nggak boleh. Ini minum alang-alang. Iya, alang-alang ini. Apa mau dugem mau apa nggak bisa. Jadi saya alihkan dengan yang ekstrim. Kebetulan saya suka ekstrim. Saya suka nembak, saya suka nyelam, saya suka juga diving dan nembak sama selam mana duluan? Saya duluan nembak. Tahun 2016. Sebelum kita masuk nembak nih, sudah bicara tentang selam. Siapa yang ngajak selam pertama kali? Sepupu saya sendiri. Jadi waktu saya nembak, itu kebetulan beliau juga, ini namanya Kak Yuri. Dia yang ngajak saya, ayo dek kita selam. Pertama kali yang ada ketika diajak selam, pertama kali yang muncul di pikiran ibu apa? Saya nggak bisa renang. Cuma itu aja? Iya, itu aja. Padahal kan sebetulnya nyelam juga tidak. Saya bisa renang, tapi kalau orang yang dibilang bisa renang itu, ya pasti yang bisa nyelamatin orang. Mindsetnya saya dulu gitu. Saya bisa renang untuk diri sendiri. Nah, untuk diri sendiri pun, kalau untuk di laut lepas, saya masih nggak berani juga. Tapi memang ya Bu Ayu ya? Iya. Banyak orang ketika tahu olahraga selam selalu saya nggak bisa berenang. Tapi menurut saya ini kalau mau menyelam tidak perlu bisa berenang. Bisa berenang satu bonus ya. Iya, betul. Karena tekniknya berbeda. Yang satu juga tidak boleh banyak bergerak, yang satu harus tenang. Ya. Kalau berenang kan harus pindah, gimana caranya kita tidak tenggelam. Dan kalau nyelam kan memang harus tenggelam. Harus tenggelam malah. Iya. Dan sebetulnya suka yang apa? Karena saya lihat ini Bu Ayu ini next level di atas saya karena dia sudah mainnya side mount. Side mount. Sebenarnya gini, saya itu deep dive atau keep dive, side mount. Semua. Jadi semua saya suka. Jadi kalau saya lebih suka, kata Korudi kemarin, dive itu ada 3 jenis. Ada yang pertama itu begitu nyebur langsung jalan-jalan. Ya, cruising, ngeriwariwi gitu ya. Kedua, ada yang selfie. Ya. Saya awal-awal termasuk yang doyan selfie. Termasuk saya suka video. Saya doyan selfie, doyan ini. Jadi saya fase yang kedua. Nah, semakin sering kita dive, itu kita jadi masuk fase ketiga. Tanpa kita sadari sendiri, masuk fase ketiga di mana kita nagih air laut itu. Bang. Dan itu ketika kalau kita udah lama di darat itu kayak rasanya, aduh, kapan ya nyelam lagi? Sudah bersisik belum? Tangan saya sudah bersisik. Saya udah bersisik. Ini bersisik udah. Air laut itu sangat bagus loh untuk kulit, untuk tapi kesehatan. Kita nggak akan jerawatan belakang punggung. Saya dulu tipikal orang yang mudah keringet. Kalau keringet saya mulai ada jerawat. Nah, tapi sejak saya suka dive itu, cuci bersih. Bersih. Kayak muka saya nih. Iya. Kayak muka saya. Kita nggak jerawatan. Pernah cave dive juga ya? Cave dive? Iya. Saya ini terus terang kalau saya pribadi. Saya cave dive itu rada keri-keri begitu loh. Karena kan mungkin cave dive ini kan harus ceper begitu ya. Kadang-kadang saya takut masuk nggak bisa keluar. Karena kan harus teknik yang berbeda. Saya belum pernah berpikir untuk melakukan cave dive. Cave dive itu maksudnya menyelam di dalam gua-gua bawah laut begitu. Karena oksigennya itu lebih sempit lagi kan di dalam itu. Tapi
gini, kebanyakan goa ketika kita udah masuk goa itu ada lagi dataran, jadi ada lagi oksigen yang lebih segar. Amazing ya. Jadi kayak gini ya, kayak apa ya, kayak kawah bisa disebut ya. Jadi goa itu nggak semata-mata di dalam aja. Jadi ketika kita udah nyelam di dalam keep dive ini tadi, di dalam goa ini tadi, sampai ujung itu ada yang namanya apa ya? Disebut itu loh kok kayak danau baru yang nggak orang banyak tahu. Jadi di sana itu kadar oksigennya juga lebih oke, lebih bagus, lebih seger. Di Palembang ada? Di Palembang itu enggak. Saya waktu itu dapatnya di mana ya? Waktu itu Cape Dive di daerah Bangka. Oh oke. Daerah Bangka Belitung. Oh oke. Iya bagus itu. Gitu. Jadi saya lebih suka itu sama tim, sama teman-teman. Kebetulan saya ini dari POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia dari Palembang. Jadi itu mereka ada yang memang dari atlet dan itu memang di bawah KONI, kita di bawah KONI. Jadi kalau kita latihan misal di Aquatic Jakabaring namanya, itu kolam renang yang 5 meter, itu kita semua alat disediain. Boleh kalau pakai alat sendiri. Terutama wetsuit atau baju renang ya, itu baju selam. Baju selam itu kita ya harus sendiri lah, masa kita pinjem beli. Iya, kan harus sesuaikan dengan size badan yang cukup kompres begitu ya. Tapi kalau untuk overall kita kalau latihan di kolam di Palembang, kapan-kapan Koko saya ajak, itu kita bawa wetsuit aja. Oh, saya kepingin. Saya ini sudah 4 bulan nggak menyelam. Oke, jadi karena sebetulnya ya menyelam itu memang aktivitas outdoor yang bisa kena matahari karena banyak orang sehingga kebanyakan nih para cewek takutnya ngeflek. Sebetulnya ya perawatan kan banyak ya, nggak usah takut. Dan yang kemudian kita geser lagi ke nembak. Siapa yang ngajak nembak pertama kali? Yang ngajak nembak ya saya sendiri. Bu Ayu itu maksudnya kan cantik nih, modelnya sudah kayak Pragawati. Kok nggak ada yang mainannya itu indoor gitu loh Bu? Saya aslinya dulu memang tomboy. Jadi saya 4 saudara semua laki-laki. Saya sendiri perempuan. Jadi dari kecil itu saya main bola kaki, main layangan memang. Jadi cewek SMP saya itu udah bisa bawa motor sendiri. Ketika SMA saya udah bisa bawa motor besar. Motor yang ada koplingnya. Memang born to be wild. Ya, jadi saya punya kakak itu yang nomor 2 itu memang ngajarin saya maco. Dia bilang, kapan lagi kamu belajar? Harus bisa semua. Cewek itu harus bisa semua. Enak kalau kamu dapat suami yang mapan. Lek kamu dapat suami nanti, nauzubillah min zalik, jangan sampai yo tapi dibilang gitu. Yang susah kamu disuruh bawa motor bisa. Benar ya? Iya, kita kan nggak tahu. Jadi cewek harus bisa apapun. Iya, jadi kamu ditaruh di tengah hutan pun masih bisa hidup gitu, harus bisa katanya gitu. Jadi memang diajarin sama kakak yang nomor 2 tuh disupport sama ibu kan takut kalau orang tua cewek kan pasti, aduh janganlah nanti anak, jangan dek, jangan adekmu diajak nanti takut dia patah, kalau jatuh patah atau ini. Saya perempuan satu ya Bu? Saya pernah patah. Perempuan satu? Iya, saya pernah patah tangan gara-gara saya ikut balap motor. Oh no. Jadi saya itu suka trail. Oh my god. Iya. Jadi dulu waktu awal belajar trail itu langsung di lumpur. Oh my god. Iya. Saya itu baru lurus bawa motor kopling, pengen bawa trail. Jadi di Palembang itu memang ada sirkuitnya. Ketika yang tanjakan gini, saya itu kena di sini. Jadi sempat digips. Gitu ya? Gini, mengkol gini. Jadi pernah tahu kalau velg motor itu, velg ban depan itu bentuk S jadi. Jadi saya tuh muter-muter. Jadi kayak ibarat ini kita muter-muter gini. Gitu. Oke. Olahraga menembak. Ini kan bukan satu olahraga yang umum karena satu. Iya. Ya. Mahal ya? Kalau saya dulu malah enggak sih. Saya malah dulu modal badan. Siapa yang bisa modal badan? Iya, kan harus punya senjatanya. Saya modal badan. Oh, oke. Saya malah di sini yang keluar dana. Jadi ketika saya di Palembang itu yang penting kita bisa cetak prestasi.
Oh, sebagai atletnya ya, kemudian Iya. ada sponsornya. Iya, sama ada kayak dari- saya Posi di Palembang. Tapi ketika pertama kali kan nggak mungkin kita berprestasi tuh, Bu. Oh iya, betul. Ada siapa yang memfasilitasi pede. Perbakin Saya- Palembang? atau Saya siapa? waktu itu kebetulan anak dari pensiunan polisi. Waktu itu ayah masih aktif. Ayah baru pensiun sekitar 2 tahun lebih. Nah, saya mengatasnamakan ayah ini sebenarnya anak anggota. Biasanya kan memang punya Oh, fasilitas oke, boleh. jalurnya, oke, oke. Gitu. Tapi kita ya harus punya senjata. Saya sedangkan waktu itu ayah itu cuma modalin saya airgun. Airgun itu udah sekelas sama peluru karet, harus ada izin. Airgun itu pistol udara, bukan airgun pistol air, bukan loh, bukan airgun itu loh. Tapi pelurunya timah ini. Iya, Iya, airgun. untuk bela diri juga sebenarnya. Seperti replika itu ya. Iya. Oke. Jadi saya bingung di sini kan orang latihannya soft gun, visi senjata laras panjang yang senjata angin laras panjang itu. Jadi saya di sana saya gabung sama klub. Salah Jadi satu klub. sebentar Bu Ayu, Iya. langsung main langsung peluru api langsung ya, peluru hidup, bukan dari soft gun, Iya. bukan airgun. Iya. Langsung senjata api langsung. Iya. Ya? Senjata api itu punya ayah. Jadi pertama bawa ayah. Ayah ayo ajak ikut di sana. Terus nanya di sana ke pengurus Perbakin. Kebetulan pengurus Perbakin waktu itu nggak ada, tapi ada klub. Jadi Perbakin ini, pembentukan Perbakin ini minimal harus ada 5 klub dulu. 5 Oke. klub. Nah, saya Waktu itu belum ada Perbakin Palembang, sudah ada? sudah ada. Oh, sudah ada. Jadi waktu itu pengurus Perbakinnya nggak ada salah satu klub yang di sana. Saya ikut di sana. Saya nimbrung nanya. Saya gimana kalau join? Ada biaya administrasinya, itu isi biodata, data diri, KTP, SKCK. Jadi kita harus punya SKCK. SKCK, KK, sama KTP. Sama pas foto yang udah dicetak. Itu untuk syarat keanggotaan. Nah, ketika saya udah masuk di sana, saya tuh ditanya, kamu punya senjata nggak? Nggak, saya bilang. Saya punya senjata, ayah saya yang punya. Nah, jadi yang kamu bisa itu apa? Saya bisa untuk pegang senjata saya bisa, saya nembak bisa. Tapi saya untuk kepemilikan saya belum ada. Nah, gitu. Jadi di sini kebetulan di Palembang itu mayoritas. Modalnya niat. Iya, modal saya niat. Di Palembang ini kita punya senjata visir yang senjata angin. Itu yang diutamakan memang itu kalau untuk di Palembang. Lain sama di sini. Kalau di sini ada tembak reaksi soft gun sama air gun. Sama soft gun sama api. Oke. Kalau ini yang kalau di sini di sana di laras Palembang panjang. saya lebih ke laras panjang. Dan itu lebih ke sasaran bukan reaksi. Jadi kalau sasaran itu kan kita cuma mantep, nembak sasaran. Ada yang 20 meter, 40 meter, ada yang sampai ratusan meter. Nah, kalau kita yang tembak reaksi kan harus gerak semua. Itu adanya di sini. Nah, di sebenarnya di Palembang itu ada soft gun juga, tapi orang kalangan menengah ke atas. Sedangkan saya waktu itu tahun berapa ya Bu ya? 2016. 2016. Oke, 4 tahun Sedangkan yang lalu. saya waktu itu baru fresh graduate dan masih sambil kerja. Jadi mikir kalau mau beli senjata itu mikir, aduh eman-eman gitu. Nah, jadi saya gimana caranya saya biar dapat senjata? Saya harus cetak prestasi. Jadi saya lomba itu saya bukan kayak sekarang. Kalau sekarang ini saya tembak reaksi kalau di sini. Kalau di Palembang saya tembak sasaran, pakai senjata laras panjang. Berarti selama berapa lama ya menjadi prestasi, mulai dari belajar laras panjang sampai mempunyai prestasi berapa lama? Sebenarnya saya ini tipikal orang yang cepat Fast nangkep, learner ya. cepat bosen. Iya, jadi ketika saya menginginkan sesuatu, saya harus capai itu dan saya bisa latihan 1 minggu full dari pagi sampai sore, selama 7 hari berturut-turut sebelum lomba. Jadi saya gitu. Jadi terus juga saya lihat peluang. Kelas ladies ini kan nggak banyak, saingan kita nggak banyak. Saya lihat saingannya. Ini yang kira-kira saingannya sedikit. Di kelas apa, umum atau ladies? Jelas ladies karena pesertanya sedikit. Jadi saya bisa cetak prestasi. Saya ngukur paling ini saingan saya kan kalau saya masuk kelas dewasa. Kalau remaja itu usia dari 9 tahun sampai 17 tahun. Kalau sekarang sampai 20 tahun. Oke.
Nah, kalau saya waktu itu udah masuk kelas umum, tapi saya masuk kelas ladiesnya, biar nggak banyak saingan. Gitu, jadi kita harus pintar lihat peluang juga. Jadi peluang itu selain peluang yang kita lihat, kita juga harus mempersiapkan diri. Jangan kita selalu mengukur orang itu di bawah kita. Pelajaran yang kedua dari Bu Ayu, cantik harus bisa apa saja, dan kedua, cantik harus bisa melihat peluang. Oke? Lihat peluang. Jadi saya lihat yang saingannya gak banyak. Dan kita kalau nembak itu tidak pernah boleh kita merendahkan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menembak, kita udah nganggep remeh ini, malah tembaknya acak-acakan. Nembak itu kan bukan karena kan tembak-tembakan sama orang lain, kan ini kan musuhnya kan diri sendiri, lebih tenang, pikiran fokus, betul. Begitu kan. Jadi kalau kita semakin menggebu-gebu, kita makin ambisi, malah nggak kena ke sasaran itu, malah melenceng dari garis hitam itu. Jadi di Palembang sudah prestasinya apa aja, Bu? Prestasinya kebetulan saya itu tingkat kabupaten sampai kota Madia. Nah, jadi saya ada yang juara harapan, pertama saya juara harapan, sangat diharapkan waktu itu, dan saya nggak nyangka kalau saya dapat harapan waktu itu. Kemudian sampai saya bisa sampai juara 1. Kemudian dari sana, kalau lomba itu kan dapat uang. Uang pembinaan gitu ya, bilangnya ya. Jadi uang itu yang saya kumpulkan untuk beli soft gun. Jadi saya punya modal soft gun itu pertama kali. Saya kumpulkan dari uang-uang lomba. Tapi main juga airsoft? Main kalau di Palembang, tapi saya nggak ikut reaksi. Oke. Karena saya masih keterbatasan modal waktu itu. Tapi sekarang setelah pindah Surabaya mainnya pistol? Yang reaksi saya main soft gun yang tembak reaksi, juga main api juga. Perbakin Surabaya atau Perbakin Surabaya? Bangkalan yang baru didirikan. Saya Perbakin Surabaya. Surabaya ya? Iya. Sudah punya berapa pistol, Bu? 3. Apa? Modelnya saya ada Infinity 1 sama Infinity keren STI. Ya, kalau untuk soft gun. Kalau untuk yang api saya belum ada izin, tapi suami yang lagi ngurus izin itu. Jadi saya biasa kalau latihan itu pakai punya suami. Oke. Gitu. Latihan di Brawijaya nih ya? Iya. Sebenarnya di Polda juga kebetulan ada ini. Kemudian bisa kan di sana. Enak mana sebetulnya? Reaksi atau? Saya lebih suka reaksi. Challenging ya? Karena because kita itu nggak standby di satu tempat. Jadi sewaktu-waktu musuh ada dimanapun, kita ready. Kalau kita sasaran, kita mantep, kita ngukur sasaran. Dan itu pada saat nembak, kalau kita sasaran itu nembaknya mata 1. Jadi gini. Tapi kalau kita tembak reaksi, kita harus standby mata 2. Harus lebih waspada. Jadi mata kita keguna semua. Ya? Iya, jadi kita nembak itu langsung mata 2. Kalau kita pakai mata 1 lama, sedangkan kita kan ngejar durasi waktu, kita kan dibatasin waktu. Jadi reaksi itu saingannya, yang dinilai itu sasarannya kena enggak, sama waktu, cepat enggak. Jadi kita harus kecepatan dan ketepatan. Ya karena cepat itu kadang-kadang bisa membuat orang lebih gugup ya, bisa fokus ya. Jadi kita harus mata 2, kalau mata 1 kita lama ngeker. Sekarang subscriber, Bu Ayu ini nyelam sudah, nembak sudah. Nah ini yang terakhir, nerbangin pesawat. Ayo siapa yang ngajak? Itu Kak Luxi. Itu Kak Luxi Dian. Mainannya itu Boya yang biasa-biasa aja. Sekarang mainannya pesawat. Aduh ngeri banget. Tapi udah punya izin terbang? Belum. Saya kalau bisa punya pesawat ajalah, didoain tapi. Tapi kan kalau biasanya gini, orang biasalah punya mobil nggak bisa nyetir, punya pesawat nggak bisa nyetir juga biasa. Tetapi punya pesawat bisa nyetir juga tantangan yang sendiri juga kan? Iya. Ketika diajak belajar pesawat kok langsung iya gitu? Saya malah yang menawarkan diri. Boleh. Iya, jadi pertama sama Kak Luxi itu saya yang bilang gini, Kakak bisa nerbangin pesawat. Kalau aku lihat di fotonya,
Bisa katanya gitu. Aku mau po Kak, gitu. Pertama ditawarin untuk lisens langsung. Saya mikir gini, saya kan nggak buat sekolah pilot. Saya cuman kepengen bisa. Itu bisa PPL. Itu dapat lisens. Kalau Tapi PPL kita sudah bisa toh nerbangin pesawat. Iya, karena dapat lisens dan kita berapa kali jam terbang 30 jam 40. terbang. Kalau PPL 30. Iya, 30 jam terbang. Kalau si PPL itu harus ratusan jam kan. Iya. Ya, dan itu yang mahal. Tapi lisens juga mahal sih menurut saya ya. Kalau untuk takaran saya ya itu termasuk mahal, dapat 1 mobil. Untuk belajarnya itu. Iya. Berapa kira-kira? Ini bisa langsung ke Merpati Training Center aja. Cuman memang saya dapat harga umum kok gitu. Ada press listnya. Kalau untuk dari PPL itu, PPL sendiri untuk dapat lisensi saja itu 350 jutaan. Gitu. Siap. Kalau untuk sekolah pilot itu ada yang sampai 1,8 M. Jadi startnya dari 750 sampai 1,8. Kalau mau yang private yang maksudnya yang diutamain prioritas. Tapi kalau kita mau yang umum bareng anak-anak lain 7,5 bisa. Oke. Nyelam sudah, jadi urutannya ini nembak sudah, nyelam sudah, pesawat sudah, next. Next pengen terjun payung. Saya pengen terjun payung tapi kondisi sekarang lagi hamil. Saya lebih ngurangi riskan setelah lahiran aja. Tapi sudah pernah tandem, pernah sekali aja. Enggak, kalau terjun payungnya belum. Kalau para layang udah sering kalau para layang. Oh di mana? Biasa di Malang. Saya. Oh yang di Songgolito Iya, itu yang di atas itu ya? Iya, gitu. Tapi masih tandem atau sudah berani sendiri? Itu masih sama instruktur. Oke. Ya. Kalau ini belum, tapi saya next hobi. Kalau di Surabaya di mana ya Bu ya? Di Surabaya nanti SAC yang ngadain. Ah, SAC. Kerjasama sama SAC. siapa nanti SAC? SAC itu Surabaya Aero Club. Itu SAC nanti kerjasama sama Angkatan Udara tentunya. Jadi memang kalau untuk spesifikasi dari untuk lisensnya sendiri terjun payung itu yang ngebina memang dari TNI AU. Dan itu lisensnya cuma ada di Pangandaran. Setahu saya ya, di Indonesia cuma ada di Pangandaran. Bayu, maaf nih kalau saya Iya. tanya, Bayu nggak takut mati? Takut, pastinya takut. Lah, olahraganya ini loh Bu. Takut. Nah, Itu, tapi artinya gini loh. iya. Kalau naik pesawat terbang ini, menerbangkan pesawat, ini kan biasanya orang banyak takut sama ketinggian tapi ya. Iya. Yang ditakut apa? Aduh kalau jatuh mati. Iya. Terus kemudian skydiving. Iya. Ya. Tinggi keluar dari pesawat, kalau jatuh mati. Tidak pernah terbesit. Pernah. Ketika ditegur orang tua. Ibu. Iya, ibu saya sendiri. Kalau saya sendiri nggak mikir ke sana. Jadi harusnya ibu saya mikir gini, kamu punya anak, apalagi kamu ini mau lahiran, lahirkanlah dulu anakmu nanti kamu lihat. Kira-kira kamu kasihan nggak kalau kamu masih hobimu kayak gitu? Tapi ya Jadi mikir sebetulnya sebenarnya. Sebetulnya ya banyak di zaman dahulu banyak sekali kemajuan teknologi. Jadi banyak orang ya yang tidak tahu perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi kehidupan banyak manusia, Iya. lifestyle dan kemudian juga hobi-hobi yang ekstrim, termasuk olahraga selam itu. Iya. Saya nyelam pertama kali itu di usia 12 tahun. Oh, dari remaja ya? Ya. Jadi zaman saya dulu sampai sekarang sangat beda. Sekarang itu sangat safe gitu loh, karena ada yang namanya Devcom, bisa ngukur, Iya. bukan mesti ngitung gitu Iya. ya. Nah, saya ini yang mungkin kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu perkembangan teknologi ini Iya. ya. Jadi masih beranggapan itu sangat riskan. Konvensional yang Iya. harus mengandalkan insting manusia Iya. gitu ya. Pada dasarnya sekarang itu semua alat itu udah lebih canggih. Seperti contohnya terjun payung. Kalau dulu itu untuk orang ngambil lisens, itu langsung didorong aja. Ini boleh diminum. Iya. Itu langsung didorong aja. Siap nggak siap pokoknya Siap nggak siap? disuruh Pokoknya berani dulu ready gitu ya, ready, book langsung. Jadi sendiri.
Tapi ketika sekarang itu standarnya udah lain. Standarnya 2 instruktur harus mendampingin. Ya karena kalau orang takut itu Iya, semabut kan. iya. Jadi kita jadi misal kayak posisi kaki kan harus lurus. Kita kan biasa kalau untuk pemula kakinya kan masih bengkok. Yang belakang ini masih bengkok. Nggak boleh begini ya kakinya? Iya, nggak boleh gini. Jadi harus lurus. Nah, inilah gunanya instruktur tadi yang mengingatkan kode. Nah, jadi pakai kode sama kayak kita kalau lagi selam. Nah, gitu. Kalau selam kan kita kalau mau naik ke atas gitu. Ini oke, gitu-gitu yang ringan-ringannya. Nah, kalau ini kan ini gini, ini harus gini, harus lurus berarti kakinya gitu. Nah, itu gunanya instruktur yang ngebantu memposisikan tubuh. Jadi kalau kita yang nggak siap ya bisa bahaya juga kan. Nah, cuma sekarang itu kan udah canggih. Zaman udah canggih, terus juga safety-nya juga lebih diperketat dan juga alatnya lebih oke. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut sih. Jadi saya itu memang ketika lihat Instagram Bu Ayu ya kan, ketika saya ngobrol pertama kali, saya itu sangat respect dengan orang yang benar-benar banyak aktivitas, plus bonusnya dan orangnya itu cantik. Karena paradigma di dunia ini orang cantik itu nggak bisa ngapa-ngapain dan tidak mau ngapa-ngapain biasanya karena mahal cantiknya. Maka itu kalau di luar negeri itu ada satu apa namanya ya, bilangnya apa ya, kalau di Indonesianya itu kira-kira lahir cantik itu menderita. Oh gitu. Ya, Kenapa karena gitu? terjebak dengan kecantikannya itu. Oh, jadi selalu disalahin ya. Ya. Udah Padahal kan ya enggak dong ya. Iya, harusnya ya cantik itu kan sebagai bonus. Iya. Tapi yang benar adalah beauty, brain, behavior. Iya. Yang ibu ini yang ada bravery-nya ini, keberaniannya ini kan. Beranian. Oke, kalau nyelam, scuba diving sudah, nembak sudah, nerbangkan pesawat dan akan. Nah, kalau misalkan ini sudah selesai mau cari apa lagi? Kayaknya saya fokuskan Pernah kepikir salah nggak? satu. Base jump. Belum. Base jump itu artinya loncat dari building, dari jembatan. Saya nggak tahu di Indonesia diperbolehkan nggak ya? Dari menara-menara yang tinggi, Iya. dari jembatan. Kalau di luar negeri ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau di Sumatera ada di Padang. Dari loncatnya dari tebing. Bukan dari tebing, tebing yang ada jembatannya. Oke. Jadi dari atas jembatannya. Jadi ada yang langsung. Saya juga pernah itu. What? Pernah base gym itu di Padang. Gitu. Dan saya itu baru coba 2 kali. Itu bener-bener takut. Bener-bener kayak nyawa kita tuh kayak mau hilang. Itu karena yang dimaksud ini apa? Bukan seperti bungee jumping kan? Bukan. Bukan. Base jump memang yang bawa parasut sendiri, lompat terus dilepas begitu kan? Bukan, kayaknya saya mungkin salah ya. Ini yang ada tali. Oh, yang bungee jumping. Iya, bungee jumpingnya gitu. Oke, bungee jumping saya nggak berani. Saya takut waktu awal itu. Enggak, sebetulnya saya ini orangnya gini loh. Kadang-kadang juga banyak pikir ya, Iya. karena di bungee jumping itu yang diikat adalah kakinya. Iya. Ya. Dan ketika snap ini saya pernah baca itu tulang belakang kita itu seperberapa detik itu sempat molor Iya, sempat. dan balik begitu loh. Nah, itu yang membuat saya sakit. Iya. Membuat saya takut sebetulnya. Saya tidak bisa membayangkan kalau baliknya nggak tepat gitu. Saya sempat ngerasa kayak kok regang gitu ya. Iya, kayak ketarik begitu kan memang anjang ya. gitu jadinya. Jadi sempat urut juga setelahnya. Bener Makanya ya? saya takut bener. Kalau Jadi saya nggak waktu berani pertama karena itu sebetulnya nggak berani bukan karena takut ininya. Iya. Saya Resikonya. paling seneng naik kemana-mana. Kalau ke timpa ke Australia itu salah satu yang ada Superman itu ya di Iya. Gold Coast Brisbane. Iya. Wah, saya naik bolak-balik itu bener-bener lepas tangan. Iya. Tapi yang saya takuti adalah bungee jumping karena ada Iya. snap Iya. your spine, tulang Iya. belakangnya itu snap, Iya. split second gitu balik. Meskipun kita cuma berapa kali. Jadi waktu saya pertama udah langsung kerasa kok. Jadi tapi kesininya saya itu nagih. Saya tuh tipikal orang tuh yang suka, wah keren juga ya, gitu. Ternyata kalau orang kayak di Spider-Man, film-film Spider-Man tuh yang dia bisa ke sana kemari itu, oh gini rasanya, gitu. Tapi ternyata memang waktu kedua saya juga ngelakuin hal yang sama, itu kerasa lagi. Jadi urut lagi gitu.
Dan saya tuh tipikal orangnya yang nggak kapok orangnya gitu. Selagi itu nggak berisiko fisik yang saya kelihatan, saya masih berani gitu. Oke. Racing nggak kepingin lagi. Nggak. Di Surabaya ini ada yang cukup terkenal. Ada apa nama gestrek atau Gestrek. Gestrek Iya, ya. gestrek. Nggak pengen nyoba lagi, Bu? Nggak kepengen. Karena itu terlalu beresiko untuk bikin cacat. Saya sempat cacat di tangan ini, sempat patah. Tapi sekarang udah normal, Bu? Udah normal ini. Cuman saya digips waktu itu 2 bulan. Jadi masih sekolah ini. Jadi saya nulis itu nggak pakai tangan kanan, tangan kiri. Jadi saya sekarang itu nulis itu bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Cuma ya bedanya jelek tulisan tangan kiri. Efek saya 2 bulan nggak bisa gerak ini. Gini aja sakit. Saya nulis tangan kiri. You know what, Bu Ayu? Sejarah kita pernah sama. Saya ini bisa nulis 2 tangan. Kiri bisa, kanan bisa. Kenapa? Kenapa? Karena tangan saya ini patah naik kuda balap, jatuh patah. Ternyata sama. Tapi sekarang nggak bisa begini. Karena patah jatuh naik kuda balap, jatuh kelempar. Kalau saya waktu itu ini di tulang kering sini, kan tulang kering kita ada 2. Yang di bagian sudut sini itu patah retak gini. Oh, no. Jadi digips itu. Untung waktu itu saya masih masa pertumbuhan ya, masih SMP waktu itu. Jadi cepat tumbuhnya gitu. Tapi 2 bulan nanggung. Dan selama 2 bulan latihan tulis Seneng tangan banget. kiri. Ini ngobrol nggak kerasa sudah 45 menit bener nih. Hebat. Terakhir, Bu, apa yang dicita-citakan oleh Ibu di dalam hidup ini? Saya sebenarnya Kepingin ke bulan nggak? Pengen. Itu salah satu mimpi saya. Iya, pengen. Saya dulu cita-citanya pengen jadi astronot, tapi ya di Indonesia astronotnya di mana ya? Gitu. Ya jadi, mesti bayar company-nya Tesla itu. Iya. Saya cuman kepengen kalau sekarang ini cuman kepengen numbuhin anak saya biar jadi anak yang hebat aja nantinya. Kalau bapak ibunya hebat-hebat berarti semestinya tidak akan pernah membatasi anaknya untuk jadi hebat, minimal seperti bapak ibunya kan? Iya. Karena dulu orang tua saya punya prinsip kayak gini. Kalian harus lebih sukses dari orang tua, minimal sama. Minimal sama, exactly seperti yang saya bilang kan ya. Jadi gini, kalau kita dibesarkan dari keluarga yang tidak mampu, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggal dalam kondisi kemiskinan, itu salah kita. Kemana aja kita selama hidup, kita nggak berusaha. Apain aja lu ya gitu. Iya gitu. Itu yang prinsip sampai sekarang saya kembangkan. Jadi aku nggak boleh nih sampai susah gitu. Harus cari peluang. Tadi cari peluang gitu. Apa peluang apa yang bisa kita kembangkan? Baik dari hobi, bisakah menjadi itu sumber pemasukan kita? Ataukah dari relasi? Jadi banyak. Jadi makanya kita harus bisa lihat peluang. Kayak Koko kan punya dia bisa baca peluang dari segi kayak pentol kocok ini. Kayak ini kan sebenarnya jajanan-jajanan SD. Yang kadang kita tuh sebenarnya rindu ya. Saya sendiri pribadi kadang rindu loh makanan-makanan waktu SD, waktu sekolah dulu. Dan itu kan susah banget kalau kita cari sekarang ya, kalau nggak nunggu anak-anak sekolah pulang gitu. Dan itu kan kalau mau parkir kan macet. Iya, dan lagi belum tentu higienis ya Bu ya. Tapi di Madam Chang ini udah ada. Jadi saya tuh nggak kepikiran aduh nunggu anak sekolah pulang anak-anak sekolah atau saya datang ke sekolah-sekolah, nggak perlu gitu. Sekarang di Madam Chang udah ada. Ada nggak yang mau disampaikan mungkin situ? Itu kameranya Ibu. Ya. Untuk subscriber yang cantik-cantik, apa pesannya ini? Pesan saya sih selagi usia masih muda, jangan membatasi hobi dan berkarya terus. Karena karya itulah yang membuat kita punya nilai di mata orang. Ya, bahasa saya ini mungkin mengambil bahasa-bahasanya yang di seluruh dunia secara rangkum. Jangan jadikan kecantikanmu penghalang kesuksesan dan segala aktivitas. Iya. Sebenarnya malah harusnya kita kalau saya sih nggak ngerasa cantik ya, saya nggak ngerasa cantik. Saya nggak pernah merasa ganteng juga kok. Iya. Tapi awet muda sampai saat ini, dan itu salah satu efek dari diving. Iya bener.
terapi oksigen. Iya. Seriously. Diving itu memang bikin Iya, awet muda. karena itu selain bikin kita tenang, awet muda juga. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang ekstrim, karena yang ekstrim itu belum tentu membahayakan juga buat kita. Bahkan itu bisa simple efeknya ke kita sendiri. Exactly. Apalagi kita hobi itu kan kita seneng, jadi bikin awet muda. Seneng banget. Terima kasih banyak ngobrol. Kalau sudah ngobrol tentang hobinya kita ini bisa panjang lebar. Iya. Dan saya doakan semoga sehat-sehat selalu ibu dan anak Baik. sampai proses kelahirannya. Amin. Semua lancar dan menjadi keluarga berempat. Berempat. Terima kasih sudah datang di Survival Talk Madam Chang TV. Semoga materi ini memberikan inspirasi, insight yang sangat bermanfaat bagi para subscriber. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup.